Ya, teman-teman, hari ini tanggal 24 bulan 9 jam 16.54 di sesi penutupan bursa, teman-teman ya. Ini ada emiten untuk hiburan lah, teman-teman ya, sambil menunggu nanti jam 8 malam untuk update emiten yang punya teman-teman ya. Dan ada beberapa yang udah di watchlist ya. Dan seperti biasa, teman-teman, saham hiburan artinya siapa tahu. Makasih sayang. Oh iya, makasih ya. Jadi teman-teman, nanti saham hiburan itu adalah emiten mungkin semacam mau memperlihatkanlah kepada teman-teman ya, siapa tahu gitu, siapa tahu kedepannya emiten-emiten yang dibahas sama saya mungkin yang di bawah 100 ya, siapa tahu kedepannya minimal minimal itu harga wajarnya, bukan harga wajar ya, apa namanya, fundamentalnya lah, fundamentalnya positif terus bagus gitu kan, minimal seperti Cepin masuk ke LQ45 gitu, walaupun harganya mungkin jauh gitu, cuman minimal fundamentalnya lah gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman, hiburan itu ya. Jadi tidak ada maksud apapun gitu, tidak maksud apapun. Saya akan membahas saham-saham gocapan yang dan saham-saham FCA, terus membahas saham-saham yang eh, di bawah 100 lah gitu ya, untuk membahas itu. Makanya saya bilang di atasnya judulnya hiburan, biar nanti teman-teman mungkin tersemangati. Baik, ada Cepin ya, Caron Pokpan Indonesia, makanan minuman syariah ya. Ini usahanya mirip-mirip Japa ya, Japfa gitu ya, makanan pengawet daging ayam, sapi, termasuk unit cold stock, penjualan makanan ternak, makanan daging ayam dan sapi dah, pokoknya berurusan dengan ayam-ayaman dan sapi-sapian. Ada chicken nugget juga ya. Yang andalan Fiesta mungkin teman-teman tahu sendiri ya. Kalau di supermarket juga ada nih merek ini ya, merek Fiesta. Baik teman-teman, ini adalah Caron Pokpan Indonesia Group. Sebagai pengendali ada 55%, masyarakat non warakatnya 34,14%, artinya 4% lebih daripada biasanya. Terus semenjak tanggal 31 Agustus banyak yang masuk juga. Juli banyak keluar, Juni, Mei banyak yang keluar ya. Terus untuk listingnya tahun 91 bulan Maret tanggal 18, harga IPO-nya 5.100. Untuk holding komposisi perusahaan foreign ya yang banyak ya. Terus lokalnya siapa yang nguasain perusahaan? Terus foreign yang nguasain adalah paling besarnya itu 15,25 itu bank. Mungkin kalau Caron Pokpan udah pada kenal kali ya, emiten yang luar biasa ini. Cuma enak kalau Caron Pokpan itu ya, kalau lihat dari sini teman-teman ya, lihat 3 tahunan ya. No, lihat lembah gunung itunya, untuk swing enak sebenarnya. Jadi cocoknya sama untuk swing ini tuh ya. Jadi boleh di lembah, jual di bukit atau enggak di gunungnya gitu ya. Makanya saya tertarik untuk membahas saham ini ya, bagi teman-teman yang tidak suka lama-lama gitu kan. Baik, tanggal 3 September bulan ini UBS baik Singapore branch-nya cuman 100.000 lembar, dia ngambil lagi. Terus bulan Mei-nya ngambil 0,03 ya. Jadi kepemilikan sekarang itu 5,98% ya. Baik, kita lihat untuk corporate action. Corporate action kita lihat dividennya. Dividennya tahun sekarang kecil ya. Apa ada TTM-nya? Coba lihat, nanti kita lihat ke depan ya. Terus tahun kemarin 100, 108 cenderung menurun teman-teman ya. Untuk 3 tahun, 4 tahun terakhir itu sekarang menurun ya. Terkecil ada 30 di tahun 2016 ya, 18 juga ada, enggak terlalu terkecil lah untuk tahun ini, tapi lumayan lah gitu ya. Terus untuk stock split, sudah pernah stock split 1:5 ya, 2 kali sama 1:2. RI ada, RI belum ada, berarti kembali waktu listing cukup modalnya ya. Kita langsung ke statistik. Dan statistik lama mana statistik ini? Ya, tunggu sebentar ya. Baik, udah keluar nih statistiknya.
Kita lihat untuk kuartal satunya. Tahun 2023 241 miliar, meningkat ya kuartal 1 ke 711. Kuartal 2 dari 1,138 triliun ke 1,057 triliun, menurun ya. Menurun ya untuk pendapat kuartal 2-nya. Terus dibanding kuartal 2020 juga cenderung menurun ya. 1,2, 1,1, 1,0 artinya pendapatannya menurun ya. Pendapatan bersihnya. Terus kita lihat revenue-nya. 14 ke 16 berarti meningkat, 16 ke 17. Nah, kalau secara pendapatan kotornya ya revenue penjualannya lah gitu, penjualannya itu meningkat, berarti ada beban-beban yang harus dibayarkan, mungkin pakan ternaknya yang mahal atau bahan bakunya ya, bahan bakunya mungkin mahal ya. Kuartal 1 14 meningkat ya, 14 ke 15 berarti sebenarnya pendapatan itu meningkat ya, pendapatannya itu ya. Revenue meningkat lah gitu ya. Untuk PR rasionya 29,79 artinya mahal, sebenarnya mahal gitu, masih mahal gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan ini emang standarnya mungkin dijual di harga seperti itu gitu ya. Maka kita akan lihat untuk harga wajarnya berapa sih gitu untuk Cepin ini. Untuk PBP 2,85 mungkin kalau 2,85 kurang agak mahal dikit ya, minimal 2,2 atau kan 2,5 lah maksimal untuk yang bagian dividen. Kita lihat harga bukunya 1725 ya. Dividennya final teman-teman 30 perak ya, atau 0,61% ya kalau dibandingkan dengan harga waktu pembagian. Terus untuk DER-nya 0,33 cenderung wajar ya untuk DER-nya. ROE-nya 9,57 kurang baik ya ROE-nya. Minimal di atas 10 lah, 11, 12, 15 lebih besar, lebih bagus gitu ya. Kita lihat untuk cashnya 2,1 triliun, equity-nya 28,2 triliun, hutangnya 9,3 triliun ya. Cenderung santai lah kalau punya equity 28 triliun mah ya. Terus kita lihat untuk balance sheet kuartal 2-nya ya. 2019 19,1, 22,7, 26, 25 menurun ya. 25 ke 25, 26 ke 25 menurun, 25 ke 27 meningkat, 27 ke 28. Artinya sebenarnya 2 tahun terakhir ini ada peningkatan dibanding tahun 2022 ya. Lihat PBP 4,05, 4,02 menurun, 3,9 menurun, 3,8 menurun, 3,12 menurun. Artinya sekarang juga lagi artinya secara PBP dia lagi cenderung dimurahkan ya, mungkin ya pendapatan atau enggak income-nya mungkin menurun seperti itu ya. Terus dari dividen juga akan menurun ya 3 tahun terakhir ini ya. Oke, kita langsung ke Bunda Cat. Bunda Catnya kita hilangkan dulu PBP-nya. Jadi berdasarkan Bunda Cat teman-teman untuk 1 tahunan dia dalam posisi cenderung agak murah dikit ya. Agak murah. Kemarin sempat dijual di harga 4.700, hampir 1 kali ya, 2 kali dia menyentuh 4.700 dan dia langsung ke atas lagi gitu ya, menyentuh harga wajarnya di 5.073 ya. Mungkin kalau teman-teman istilahnya mau swing ya bisa targetnya ke angka 551 ya. Nah, ini kita lihat untuk 3 tahunan ya. 3 tahunan juga cenderung murah teman-teman ya. Kalau 3 tahunan mungkin bisa ke 5.400 gitu ya. Untuk 5 tahunan masih murah juga tapi belum under value. Untuk 10 tahunan, untuk 10 tahun jangka panjang jangan terlalu jangka panjang teman-teman. Ini dalam posisi agak mahal dikit ya. Jadi kita akan lihat 1 tahunan aja ya untuk swing ya. Kalau untuk swing istilahnya ini masih murah gitu ya. Agak murah lah, kalau murah kan di harga 4.300. Kalau ini murah nih di 4.450 ya, 4.450 mungkin itu murah. Cuma ini sedikit agak murah setelah ada penurunan, terus ada kenaikan, terus ada penurunan lagi ya. Saya tertarik di situ. Oke. Kita akan hitung ya teman-teman ya. Untuk PR rasio tengahnya itu di 29,73, 29.73 dikali, benar kan, 29.73 dikali EPS. Kita lihat EPS nya
16513 di 4.900. Jadi kalau harga sekarang 4.900 pas banget di harga 4.920, ini 4.900 sedikit agak mahal dikit ya. Agak mahal dikit sekitar 18 tik ya. Oke, kita akan lihat berdasarkan PBP ya. Kita hayangkan dulu ininya. Ya, kita PBP-nya berapa? 3.35. 3.35 dikali, kita butuh harga buku 172577. 1725.77 sama dengan di 5.781 ya. Kita obrol-obrol, kita ke lukisan market maker dulu ya. Baik, kita akan tulis di sini 4909. Kalau berdasarkan PBP 5781. 5781. Baik teman-teman, ini udah saya tulis ya, dan udah saya tetapkan tanggal 24/09. Baik, kalau kalian lihat ya, ini kan cenderung kalau berdasarkan candle-candle ya, menurun sedikit, terus ada kenaikan, terus ada penurunan, 3 candle ada penurunan, terus ya secara MA juga lagi golden cross, cuman diturunin ke bawah dikit ya. Nah ini teman-teman, secara candle sih ada si kepala merah nongol dari harusnya di sini ya, harusnya 4493 dia itu berbukanya, ternyata dia di open up ke atas, langsung diturunin lagi, dia juga buka open lagi ya, artinya ini sebenarnya mau naik ke atas gitu. Maka sekarang tertahan di angka 4917 ya, tertahannya itu. Nah dari mana penurunannya? Kemungkinan sih turunnya nanti ke area, mungkin kalau terjauhnya ya, terjauh mungkin ke area sini teman-teman. Kenapa? Di sini ada si istilahnya ada gap dikit ya, gap dikit. Nah kalau terdekatnya di mana? Ya terdekatnya di sini teman-teman. Di sini ada gap dikit ya, ada seekor merahnya di sini. Nah terus dari bagaimana dari bandar? Dari bandar teman-teman lihat untuk poren cenderung dia ngambil terus ya, dari mulai bulan Juni ngambil terus, walaupun ini ada penurunan tetapi dia terus ngambil. Ada peningkatan juga terus ngambil. Di sini waktu dia ada penurunan tetap ngambil. Nah disinilah waktu bulan September tanggal 12, disinilah dia ngambil besar-besaran ya, banyak banget gitu ngambilnya ya. Nah dari bandar lokal bagaimana? Bandar lokal cenderung dia ngejual, berarti ini ketika dia ngejual diambil sama poren ya. Tapi sekarang si bandar lokal ngambil lagi teman-teman. Nah, dari dimulai akumulasi yang besar itu dari tanggal 12 September ya, sama gitu ya. Jadi antara poren sama lokal itu, bandar lokal dia cenderung ngambil bersama-sama, kecuali hari kemarin tanggal 23 ya, 23 dia ada penjualan. Hari ini belum ada updateannya, nanti mungkin malam ya updateannya jam 8. Kalau target dari saya bagaimana ya, kalau berdasarkan PBP ya mungkin teman-teman bisa nanti katakan ke 5.600, kalau enggak 5.650 gitu ya. Jangan sampai dipasin sama 5.700-nya. Artinya menandakan kalau udah ada guide seperti ini teman-teman ya. Kalau kalian percaya sama PBP ya, wah sekarang masih murah gitu kan, masih ada beberapa tik lagi ya. Terus kalau berdasarkan pair, waduh ini udah kemahalan 18 poin gitu kan. Jadi teman-teman kalau emang istilahnya percaya sama pair ya, nanti aja nunggulah mungkin lagi di 4.800, kalau enggak ke 4.400-nya ya. Mungkin kalau berdasarkan pair seperti itu. Sebenarnya ini ada bukti harga wajar ini untuk membuktikan lebih akurat mana antara harga pair sama harga PBP gitu kan. Mungkin ketika awal-awal ya mungkin dia akan menurunkan ke harga pair gitu. Cuma secara bandar detektor dia si poren itu ngambil gitu. Jadi sebagai menurunin, sembari dia nurunin ke harga
di bawah pairnya dia diambil sama foreign gitu kan. Kenapa 5.700? Nah, 5.700 kan 5.500-nya udah kejemput, teman-teman. Artinya tinggal beberapa tik lagi gitu kan. Kalau dari saya, bagaimana kalau dari saya, teman-teman, ketika dia melewati si candle ini aja nih. Ini kan candle kepala merah juga ya. Jadi di sininya candlenya candle kepala kembar, tapi pas di sininya candle kepala merah, soalnya dia dari 499 langsung gejolak ke atas ke 5.000-an ya. 5.051 ya. Nah, itu ketika dia melewati nanti 5.051-nya, kemudian dia akan uptrend. Dan sekarang juga MA10-nya udah masih di bawah ya. Sama MA20 juga masih di bawah. Terus apabila dia melewati si kepala merah yang di sini di 5.200, kemudian dia akan ke atas. Targetnya yang pertama itu di 5.600-an ya. Nah, tadi target pertama, teman-teman. Nah, target kedua di mana? Nah, kita akan lihat ke belakang ya nanti ya. Ini target pertama aja ini. Karena saya pikir kalau kita mengandalkan ada guide-nya, kita enak gitu ya. Istilahnya untuk mengambil keputusan ditahan gitu kan. Wah, tenang aja gitu kan. Ini harga PBB-nya aja masih 5.700 gitu kan. Jadi kalau saya ke 5.600 mungkin sangat memungkinkan gitu kan. Kita lihat di sini ada enggak untuk harga tertingginya kan 5.500 ya. Nah, ini harus 5.500 di sini. Berarti ada tahun berapa nih? Masih tahun 2023 bulan November ya. Kita akan cek di situ ya. Apakah ada si kepala merah atau tidak. Mumpung masih dekat. Udah berapa ini? Ini harga berapa ini? 5.700 ya. Area sini, teman-teman. Ada nggak di area sini nih? Saya akan menarikkan ke 5.500-nya udah, 5.700-nya udah. Ke arah di sini tidak ada arah, teman-teman. Gimana dong nggak ada arah di situ ya? Jadi udah itu, teman-teman, tertinggi di 1.600. Soalnya di area-area November kan hanya terlihat dari hijau aja kan, hijau. Sedangkan saya tidak bukan tidak yakin ya. Artinya saya tidak menarikkan candle yang seperti ini ya. Candle saya ada candle merah gitu kan, si kepala merah. Oh, ada teman satu di sini nih, di 5.600, teman-teman. Paling 5.600 ya. Itu target keduanya, teman-teman. Jadi apabila dia bisa menembus 5.500-nya, tinggal sedikit lagi ya. Udahlah. Kalau tinggal sedikit lagi, buat target utamanya udah itu aja. Di 5.600-an ya. Oke, teman-teman. Mungkin seperti itu aja ya yang saya sampaikan. Dan kenapa saya yakin akan ke 5.600 minimal di bawah harga PBB-nya, karena si bandar foreign ini terus akumulasi ya. Terus si bandar lokal juga sekarang dari mulai tanggal 12 itu akumulasi lagi. Adapun penurunan 3 candle ini sangat baik ya. Ketika dia mencapai si kepala kembar ini, terus dia diturunin lagi, dan diturunnya di si kepala merah juga ke atasnya. Kemungkinan apabila tidak jeblos ke 4.700-nya ya bisa di up ke atas ya. Kecenderungan sih ini mau melewati MA 200-nya lebih keren lagi ya. Bisa up ke 5.600 atau enggak lebih, mungkin dia akan membentuk ATH terbarunya. Kita tunggu aja ya. Dari saya cuman targetin ke 5.600 aja. Jadi teman-teman yang nyangkut di area sini masih bisa kejemput lah gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa sampaikan. Sampai nanti menunggu untuk updatean emiten, teman-teman ya. Kita akan bahas lagi nanti mungkin jam 8 malam ya. Segitu aja ya, teman-teman ya. Ciao ya.